Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Angin kencang rusak rumah dan tumbangkan pohon di Lumajang. Seorang warga terluka parah. Warga binaan di Lapas Jombang yang beragama Kristen mendapatkan remisi dan berkumpul keluarga saat perayaan Natal. Diduga korupsi dana desa 300 juta rupiah, mantan kepala desa di Bangkalan dibekuk polisi. Air mata haru dan senyum kebahagiaan mengiringi perayaan Natal di dalam lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Di balik trali besi, 7 warga binaan Nasrani mendapat kado istimewa, remisi hukuman sekaligus kesempatan langka merayakan Natal bersama keluarga mereka. Kamis pagi 25 Desember menjadi momen tak biasa di lapas kelas 2B Jombang. 7 warga binaan beragama Kristiani terlihat penuh harap saat mereka dipertemukan dengan keluarga dalam perayaan Natal bersama di dalam lapas. Sejak pagi mereka berkumpul di aula lapas. Doa-doa Natal dipanjatkan diiringi nyanyian rohani yang mengalirkan suasana khidmat dan haru. Kebahagiaan mereka bertambah saat petugas menyerahkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 1 hingga 2 bulan, sesuai masa pidana dan perilaku selama menjalani pembinaan. Momen paling mengharukan terlihat saat para warga binaan memeluk anak dan keluarga mereka. 2 orang ayah bahkan terlihat menggendong anaknya yang masih balita, seolah tak ingin melepas rindu yang selama ini terpendam. Bentuk perayaannya di lapas ini seperti apa di Natal ini? Ya, cukup meriah. Saya juga bersyukur di pertemuan dengan pembina-pembina yang luar biasa, yang selalu mendukung, yang selalu memberi kami tempat, orang-orang Nasrani. Memang dalam jumlah kecil, tetapi kami tidak pernah kehilangan perhatian untuk kami beribadah terlebih perayaan Natal. Kepala Lapas kelas 2B Jombang menyampaikan, remisi bukanlah hadiah semata, melainkan bentuk apresiasi negara atas perilaku baik warga binaan selama menjalani masa pidana. Ada berapa Pak jumlahnya? Untuk warga binaan yang mendapatkan remisi khusus pada hari ini di Lapas kelas 2B Jombang sebanyak 6 orang dari 10 warga binaan ya. Karena 6 orang inilah yang sudah berstatus narapidana. Untuk yang 4 ini masih statusnya tahanan. Pemberian remisi khusus Hari Raya Natal ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan kelak kembali ke tengah masyarakat dengan harapan baru. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Seorang mantan kepala desa ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Arosbaya, Bangkalan. Sejumlah proyek pembangunan desa tidak direalisasikan sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menangkap seorang mantan kepala desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan pada Rabu siang. Tersangka MS 37 tahun yang merupakan mantan kepala desa Lajing ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyelewengan dana desa tahun 2019 yang seharusnya digunakan sesuai rancangan anggaran belanja atau RAB. Dalam kasus ini, tersangka tidak mengerjakan sejumlah kegiatan proyek sebagaimana tercantum dalam RAB 2019 yang meliputi pengembangan pariwisata desa, pembangunan kios dan toilet, serta pembangunan area parkir. Kasus dugaan korupsi ini terungkap berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bangkalan
yang mengetahui adanya kerugian keuangan negara senilai 300 juta lebih. Temuan itu menunjukkan bahwa dana desa tahun 2019 tidak digunakan sesuai anggaran pendapatan dan belanja desa. Bahkan laporan yang disampaikan terbukti fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara. Kerugian dari negara yaitu sebesar 344.580.080 rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh mantan kepala desa ini atau tersangka ini yaitu dengan tidak mengerjakan proyek pembangunan tempat pariwisata desa, kemudian pembangunan kios, toilet, dan pengurukan area parkir tidak dikerjakan sesuai dengan RAB. Tersangka MS dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. 4 pengemudi antar pulau di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terindikasi kasus penyalahgunaan narkoba. Temuan itu didapatkan dari hasil tes urin BNN Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah instansi terkait pada momen libur Natal dan jelang Tahun Baru 2026. Pemeriksaan urin melibatkan BNNP Jawa Timur PT Pelindo Regional 3, Kanwil Ditjen Bea Cukai Jawa Timur 1, Polres Pelabuhan Tanjung Perak serta Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pemeriksaan ini menyasar pengemudi sejumlah kendaraan serta penumpang kapal laut dengan total 48 orang. Kegiatan dilakukan sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama di kawasan pelabuhan yang memiliki mobilitas tinggi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengidentifikasi 4 orang yang terindikasi menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Seluruhnya merupakan pengemudi kendaraan antar pulau. Dari keempat sopir yang memiliki rute Surabaya, Lombok, dan Malang Lombok tersebut, petugas menyita alat hisap sabu-sabu atau bong dari kendaraan yang digunakan. Berdasarkan penelitian dari tim medis kami, tingkat konsumsi mereka adalah dalam 1 minggu 3 kali, dan ini cukup memprihatinkan sehingga kita perlu menangani dengan baik sekaligus menyembuhkan ketergantungan mereka daripada narkoba itu sendiri. Kegiatan ini tidak hanya serta-merta kami memerangi narkoba, tapi sekali lagi kami tonjolkan di momentum liburan, momentum Nataru ini berdasarkan analisa intelijen ini sering digunakan untuk menjadikan distribusi narkotika dari satu kota menuju kota yang lainnya. Sebagai tindak lanjut, keempat orang tersebut akan menjalani program rehabilitasi, yaitu layanan pemulihan jarak jauh sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah ketergantungan dan kambuh lagi. BNNP Jawa Timur menegaskan kegiatan ini merupakan komitmen bersama lintas sektor dalam menjaga pelabuhan Tanjung Perak tetap bersih dari narkoba, serta menjamin keselamatan dan keamanan transportasi laut selama libur Natal dan Tahun Baru. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.